nonton TV kalau terlalu dekat sebenarnya bukan itu yang menyebabkan matanya jadi minus. Lantas? Tapi lebih ke kalau dia nonton TV-nya dekat menunjukkan dia kalau jauh nggak gitu jelas, makanya dia maunya deket. Jadi sebenarnya itu malah menunjukkan bahwa memang terjadi gangguan penglihatan pada anak ini. Jadi jangan dibalik gitu ya. Jadi berarti anak ini nontonnya penglihatannya udah terganggu sebelum dia nonton kebiasaan nonton TV terlalu dekat gitu. Iya. Oke. Nah, jadi, gangguan dia mendekat ke TV menunjukkan bahwa dia nggak bisa lihat dengan jelas pada jarak jauh. Oke. Gitu. Makanya ketika dia menginginkan nonton lebih jelas, dia mendekat. Tapi tidak berarti bahwa kalau dia nontonnya deket-deket matanya jadi minus. Matanya jadi minus. Enggak. Sebenarnya apa sih yang bikin mata minus tuh? Sebenarnya kalau dibilang banyak sih keadaan yang menyebabkan. Selain ini ya, selain faktor general ya, selain faktor genetik ya. Bisa terjadi karena memang ada gangguan pada matanya gitu ya. Tapi kalau dibilang kan yang mitos yang sering beredar itu nonton TV sih deket-deket. Atau kalau lihat HP sambil tiduran, iya sambil gitu tiduran kan. ya kan. Atau baca di tempat yang gelap gitu kan. Tapi itu benar? Enggak. Oh enggak sama sekali. Wah, berarti saya dibohongi ya dulu ya waktu kecil ya. Itu semua betul. Tapi tidak berarti gini loh, tidak berarti kata dokter Santi nonton TV deket-deket mah nggak apa-apa gitu kan. Berarti mari kita nonton deket-deket tidak juga gitu. Nonton timnas nggak usah deket-deket ya. Deket sama ayang-ayang aja. Ahai. Nah, nonton TV kalau terlalu dekat sebenarnya bukan itu yang menyebabkan matanya jadi minus. Lantas? Tapi lebih ke kalau dia nonton TV-nya deket menunjukkan dia kalau jauh nggak gitu jelas, makanya dia maunya deket. Jadi sebenarnya itu malah menunjukkan bahwa memang terjadi gangguan penglihatan pada anak ini. Jadi jangan dibalik gitu ya. Jadi berarti anak ini nontonnya penglihatannya udah terganggu sebelum dia nonton kebiasaan nonton TV terlalu dekat gitu. Iya. Oke. Jadi, nah, gangguan dia mendekat ke TV menunjukkan bahwa dia nggak bisa lihat dengan jelas pada jarak jauh. Oke. Gitu. Makanya ketika dia menginginkan nonton lebih jelas, dia mendekat. Tapi tidak berarti bahwa kalau dia nontonnya deket-deket matanya jadi minus. Matanya jadi minus. Enggak. Demikian juga dengan tadi yang Mas Sony bilang baca handphone sambil tiduran gitu, atau baca buku sambil tiduran atau gelap-gelapan. Sebenarnya posisi tiduran sepanjang dia menjaga posisi jaraknya itu sepanjang minimal 30 cm, sebenarnya selengan sih ya, itu masih dikategorikan aman. Tapi kan masalahnya susah kalau kita tiduran kita pegang handphone jarak jauh gitu kan, pegel kan? Iya, makanya. Kalau pegel kan lama-lama turun. Enakan deket langsung di kan? Nah, ketika jarak itu dekat atau ketika ruangannya itu gelap, sebenarnya tidak secara langsung membuat matanya jadi minus, tapi membuat matanya jadi lelah, gitu. Nah, jadi kalau nggak dengan menyebabkan minus sebenarnya tidak. Nah, kalau mata minus itu apa sih yang terjadi pada mata kita, Dok? Letak bayangan, karena gini. Kita melihat karena ada cahaya yang dipantulkan, kemudian bayangan itu masuk ke dalam mata, naik ke otak, kemudian otak memproses bayangan tersebut dan memunculkan ini loh yang dilihat gitu. Nah, bayangan yang dipantulkan masuk ke dalam bola mata itu letaknya harus pas di tempatnya. Nah, kalau letaknya nggak pas, maka terjadilah gangguan, bisa minus, bisa plus, bisa silinder gitu. Letaknya nggak pas. Tapi bahwa mata minus itu bahaya banget sebenarnya tergantung minusnya berapa. Kalau dia minusnya kecil biasanya tidak berbahaya. Nah, yang dikategorikan masih aman atau masih dalam batas ini minusnya masih kecil, di bawah 3 sampai 3 4 gitu. Di bawah 3 itu masih kecil. Masih oke. Artinya kalau di atas 3 itu udah termasuk dikategorikan besar. Perlu hati-hati karena kemungkinan untuk terkena retinanya copot itu pada orang dengan mata-mata yang minus tinggi itu meningkat. Oke.